Langit hitam memeluk mimpi, di batas harapan aku berdiri. Angin berbisik cerita lama, namun ku yakin ini waktunya. Langkah kecil penuh keyakinan, menentang ragu di setiap jalan. Cahaya redup jadi penunjuk, dalam gelap aku takkan tunduk. Biarkan hujan turun deras, biarkan gelap menutup awan. Ada bisikan di angin malam, menguatkan hati yang hampir tenggelam. Kan ku gapai impian mustahil ini, melawan waktu dan semua duri. Hancurkan batas di dalam diri, mustahil hanya kata tanpa arti. Ku takkan menyerah hingga akhir nanti. Takdir keabadian menantiku di sini. Guru Xiao, apa yang sedang kau buat? Selama beberapa waktu terakhir, Li Hao hanya belajar dari Fang Mu. Karena Xiao Fan mengatakan dirinya butuh waktu untuk mendalami pencerahan yang didapatkannya saat mengajari Li Hao. Suatu hari, Li Hao yang baru keluar rumah melihat Xiao Fan sedang duduk di depan rumah menulis sesuatu pada kertas berwarna kuning. Bukankah kau bilang ingin belajar tentang talisman? Talisman bukan bidang yang kudalami, tetapi pemahamanku tidak terlalu buruk. Aku hanya perlu mengingat beberapa bagian dasarnya lagi. Jawab Xiao Fan sambil tetap menatap kertas di hadapannya. Li Hao mengambil salah satu kertas yang sudah selesai ditulis. Ini yang namanya talisman. Terlihat amat biasa. Alirkan qi pada talisman itu kemudian lemparkan ke satu arah. Xiao Fan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Li Hao menuruti Xiao Fan. Dia mengalirkan qi sebelum melemparkan kertas itu ke satu arah. Seketika kertas itu terbakar dan berubah menjadi bola api berukuran cukup besar. Itu namanya fireball talisman. Bisa melepaskan bola api yang kekuatannya mengimbangi forging qi tingkat 3 atau 4. Mata Li Hao melebar. Dia menemukan talisman juga sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Talisman ini, Fang Mu juga mengetahui beberapa bagian. Kami berdua akan mengajarimu jika kau mau. Tetapi ingat Hao, kau harus bisa menguasai semuanya dengan baik. Aku mengerti, Guru Xiao. Hari itu, Li Hao juga mulai belajar membuat talisman dari Xiao Fan serta Fang Mu. Waktu terasa berjalan begitu cepat ketika Fang Mu dan Xiao Fan mulai terbiasa hidup di Gunung Bunga Persik. Tidak terasa keduanya sudah tinggal bersama Li Hao selama hampir 5 tahun. Li Hao telah tumbuh menjadi lebih dewasa. Pada usianya yang menginjak 15 tahun, Li Hao menunjukkan paras yang tampan, hangat, serta menenangkan setiap orang yang melihatnya. Naga kecil juga sudah seukuran keledai dewasa. Dia menjadi teman terbaik Li Hao selama beberapa tahun terakhir. Keduanya tumbuh bersama dan menjadi tidak terpisahkan. Setiap hari Li Hao mempelajari hal baru dari Fang Mu maupun Xiao Fan. Perlahan karakternya juga mengalami perubahan. Tidak sepolos sebelumnya, namun tentu saja Li Hao tetap menjadi anak yang ceria.
Aku terkadang khawatir setiap melihat Hao-er akhir-akhir ini. Fang Mu mengelus dagunya sambil melihat Li Hao membawa daging demonic beast bersamanya. Naga kecil mengikuti Li Hao di belakang. Apa yang kau khawatirkan? Xiaofan menoleh pada Fang Mu. Pembawaan Hao-er memang tenang, tetapi dia banyak terpengaruh olehmu juga. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendengar ceritamu, sedangkan aku tidak banyak bercerita padanya. Fang Mu menggelengkan kepala. Xiaofan mendengus kesal. Dia merasa sedikit tersinggung. Lebih baik dia mirip denganku. Dunia kultivator amatlah kejam. Jika dia naif seperti kebanyakan murid aliran putih, maka hanya masalah yang akan ditemuinya. Fang Mu menggaruk kepalanya. Kuharap kau benar soal ini. Li Hao telah mempelajari dan mendalami banyak keahlian selama beberapa tahun terakhir. Meskipun belum pernah menginjakan kakinya dari Gunung Bunga Persik, tetapi pengetahuannya tentang benua Bintang Timur amatlah mendalam karena mendengarkan berbagai cerita dari Fang Mu serta Xiaofan. Satu-satunya hal yang mengganggu Fang Mu dan Xiaofan adalah perkembangan kultivasi Li Hao yang berhenti di Forging Chi tingkat 5. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, Li Hao tidak bisa mencapai tingkat 6 di Gunung Bunga Persik. Padahal Fang Mu dan Xiaofan saja sudah mendapatkan kembali kekuatan mereka sampai tingkat Foundation Realm setelah tinggal selama 5 tahun di tempat itu. Keduanya sudah menjadi jauh lebih kuat daripada Li Hao. Berkat itulah keduanya bisa menjadi teman latih tanding untuk Li Hao selama beberapa tahun terakhir. Kurasa sudah saatnya. Fang Mu menghela nafas pelan. Kau juga berpikir demikian? Apa kita punya pilihan lain? Xiaofan menggelengkan kepalanya. Keduanya membuat keputusan yang berat saat itu. Pohon persik tertua. Li Hao terlihat kebingungan saat kedua gurunya menyinggung tentang pohon persik tersebut. Hao-er, apa kau sudah lupa tentang kunci untuk keluar dari tempat ini ada di bawah pohon itu? Tanya Fang Mu. Aku tidak lupa, Guru Fang. Kupikir kalian sudah tidak berpikir untuk pergi dari tempat ini. Li Hao menggaruk kepalanya. Fang Mu dan Xiaofan sudah memulihkan kekuatan mereka hingga Foundation Realm. Tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan kunci tersebut jika keduanya menginginkannya. Ini adalah ujian yang kami siapkan untukmu. Kami ingin kau mengambil kunci itu untuk kami. Xiaofan menambahkan. Li Hao akhirnya menuruti keinginan mereka berdua. Dengan berbekal pedang kayu yang selama bertahun-tahun ini menemaninya, dia pergi menuju lokasi pohon persik tersebut berada. Tidak butuh waktu lama sebelum Li Hao bertemu dengan sekelompok demonic beast berwujud serigala yang memiliki kekuatan Forging Chi tingkat 7. Fang Mu dan Xiaofan melihat Li Hao dari kejauhan, memastikan dia akan baik-baik saja. Para serigala itu menjadi buas saat melihat Li Hao. Mereka bergerak bersamaan untuk menyerangnya. Namun Li Hao menghindari mereka tanpa kesulitan. Kecepatan Li Hao tidak berbeda jauh dengan mereka. Hanya saja dia bisa memprediksi serangan yang datang. Li Hao menggunakan pedangnya untuk memukul kepala serigala, membuat makhluk itu kehilangan kesadaran. Kenapa dia tidak membunuh serigala itu? Xiaofan menyipitkan matanya. Aku mengajarkan padanya, hindari pembunuhan yang tidak perlu ketika menggunakan pedang. Rombongan serigala mulai gentar saat Li Hao memukul pingsan serigala ketiga. Mereka memilih menjauh dan tidak lagi menghalang jalannya. Li Hao melanjutkan langkahnya hanya untuk menemui demonic beast berbentuk beruang yang kekuatannya mengimbangi Forging Chi tingkat 9. Menghadapi beruang itu, Li Hao menyimpan pedangnya dan memilih bergulat dengan tangan kosong. Kekuatan Li Hao dan beruang itu hampir berimbang. Berkat latihan badi kultivator dan berendam di cairan penguat tubuh secara teratur dari Fang Mu, Li Hao bisa mengeluarkan kekuatan yang seimbang dengan Forging Chi tingkat 9.
meskipun tidak mengalirkan chi miliknya. Li Hao menangkap beruang itu sebelum membantingnya ke tanah. Beruang yang ukurannya hampir 3 kali dirinya dan memiliki berat 10 kali lipat. Beruang itu meronta kesakitan. Li Hao memberikan beberapa pukulan lainnya dan membuat beruang itu kehilangan kesadaran. Hasil latihannya amat terlihat. Xiaofan mengangguk bangga. Fang Mu tidak berkata apa-apa namun merasakan hal yang sama. Keduanya merasa Li Hao adalah murid yang berbakat dan tidak mengecewakan mereka. Li Hao melanjutkan langkahnya. Tidak ada yang bisa menghalangnya lagi sampai akhirnya dia tiba di pohon persik tertua di Gunung Bunga Persik. Ternyata ada makhluk seperti ini yang tinggal di Gunung Bunga Persik. Wajah Fang Mu dan Xiaofan menjadi lebih serius saat menyadari ada seekor demonic beast berbentuk harimau yang berbaring di bawah pohon persik tertua. Harimau itu memancarkan aura Foundation Realm. Dengan kata lain, harimau itu adalah demonic Lord Beast. Menurutmu Hao bisa menghadapinya? Xiaofan sudah mengalirkan chi miliknya, bersiap ikut campur. Kita lihat saja dulu. Jika dia kesulitan, kita akan membantunya. Fang Mu terlihat tenang, tetapi tangannya sudah berada di gagang pedangnya. Harimau yang sedang tertidur itu membuka matanya saat menyadari suara langkah kaki Li Hao. Harimau itu kemudian mengangkat kepala dan memamerkan gigi tajamnya. Li Hao menelan ludahnya, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Dia menarik pedang kayunya lagi. Harimau itu menatap Li Hao tajam, seolah menyuruhnya untuk pergi dari wilayahnya. Maaf, tetapi aku membutuhkan sesuatu yang ada di bawah pohon ini. Li Hao tersenyum hangat. Pandangan Li Hao dan harimau bertemu. Keduanya diam cukup lama, sampai akhirnya harimau itu melompat ke arahnya. Untungnya Li Hao siaga sejak awal melihat makhluk itu. Dia berhasil menghindar meskipun kecepatan mereka terpaut cukup jauh. Xiaofan ingin bergerak untuk menolong, tetapi Fang Mu menahannya. Fang Mu meminta Xiaofan menunggu sejenak lagi. Harimau itu tidak berhenti sampai di sana. Dia kembali menyerang Li Hao. Namun seperti sebelumnya, pola serangannya sudah terbaca. Li Hao memainkan pedangnya dan berhasil menebas harimau tersebut saat sedang menghindari serangan. Harimau itu menjadi murka karena Li Hao berhasil mendaratkan serangan padanya, walaupun tidak ada bekas luka yang terlihat. Harimau itu mengaum keras sebelum menembakkan gelombang suara yang kuat dari mulutnya. Gelombang suara yang cukup untuk melempar Li Hao mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya terasa ngilu. Li Hao tidak mengetahui bahwa kultivator biasa pada Forging Chi tingkat 5 bisa mengalami patah tulang sampai muntah darah jika menghadapi gelombang suara harimau itu dengan cara yang sama seperti Li Hao lakukan. Melihat pedang kayunya tidak bisa melukai sang harimau, Li Hao mengalirkan chi miliknya untuk menyelimuti pedang tersebut. Kini pedang kayu itu mengeluarkan cahaya keemasan. Melihat raungannya tidak melukai Li Hao, sang harimau kembali melompat untuk menerkam Li Hao. Li Hao melompat untuk menghindar sebelum mengayunkan pedangnya ke arah harimau. Serangannya tersebut ternyata dibaca oleh harimau itu. Sang harimau menggerakkan badannya sehingga ayunan pedang Li Hao tidak mengenainya. Tetapi harimau itu tidak menyangka cahaya keemasan yang menyelimuti pedang kayu tersebut berubah menjadi pisau energi yang lepas dari pedang dan mengoyak kulitnya. Harimau melompat mundur sambil kesakitan. Dia melihat bagian tubuhnya yang ditebas Li Hao. Meskipun lukanya tidak besar, tetapi darah yang keluar cukup banyak. Yang Divine Sword, Hao sudah menguasainya. Xiaofan melotot.
mengenali teknik yang digunakan Li Hao. Dia bisa menggunakannya sedikit. Fang Mu memahami keterkejutan Xiao Fan. Sebab yang Divine Sword seharusnya baru bisa digunakan ketika seseorang setidaknya berada di Foundation Realm. Bukannya ketakutan, harimau itu justru menjadi semakin buas setelah Li Hao melukainya. Saat itulah Fang Mu dan Xiao Fan berniat bergerak untuk menolong Li Hao. Tetapi sebelum keduanya bisa bertindak, sebuah suara terdengar. Harimau yang sebelumnya memamerkan giginya tiba-tiba mematung, kemudian menoleh ke arah sumber suara untuk menemukan keledai hitam dekil yang sedang menatapnya geram. "Naga kecil, jangan kemari, ini berbahaya." Li Hao terkejut melihat kehadiran naga kecil. Dia sengaja meninggalkan keledai itu di rumah karena khawatir naga kecil akan terluka jika ikut dengannya. Li Hao tidak menyadari perubahan ekspresi sang harimau saat mendengar suara naga kecil. Naga kecil menatap harimau dengan garang, sambil menghentakkan dua kaki depannya bergantian. Melihat itu, sang harimau membalikkan badan sebelum pergi menjauh, tidak lagi menoleh ke belakang. Sikap yang ditunjukkan sang harimau berhasil membuat Li Hao, Fang Mu, dan Xiao Fan keheranan. Ketiganya kemudian memandang naga kecil yang sekarang tersenyum sombong. Sebuah kotak kayu tua ditemukan di bawah pohon persik. Isinya adalah sebuah surat dan cermin seukuran telapak tangan. Surat itu ditulis oleh Paman Liu. Isinya berhasil membuat Fang Mu dan Xiao Fan mengerutkan dahi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Li Hao bisa meninggalkan Gunung Bunga Persik dan kembali kapanpun dia inginkan karena dinding pelindung tidak akan menghalanginya. Sementara cermin yang memiliki ukiran naga dan phoenix bisa digunakan untuk membawa satu makhluk keluar atau masuk ke dalam dimensi Gunung Bunga Persik. Cermin ini juga berkaitan dengan asal-usul Hauer yang sebenarnya. Fang Mu membaca surat itu dengan teliti, sementara Xiao Fan mengamati cermin misterius itu. Dari ukirannya, ini jelas bukan cermin biasa. Ini merupakan spiritul khusus. Tetapi tidak peduli berapa banyak chi yang kualirkan, cermin ini tidak bereaksi apapun. Xiao Fan meneliti cermin itu dengan penuh rasa penasaran. Selesai membaca surat, Fang Mu ikut mempelajari cermin tersebut. Dia setuju dengan analisa Xiao Fan bahwa cermin itu bukanlah cermin sembarangan. Ukiran naga dan phoenix seperti ini hanya dimiliki keluarga kekaisaran. Mungkinkah? Xiao Fan melirik Fang Mu. Keluarga kekaisaran dari Heaven Star Empire memang bermargali. Tetapi apa kau percaya keluarga mereka bisa membuat tempat seperti ini? Fang Mu mengangkat alisnya. 3 kekaisaran yang ada di benua Bintang Timur memang memiliki hubungan erat dengan dunia kultivator. Sebagian besar anggota keluarga kekaisaran juga merupakan kultivator. Tetapi dibandingkan sekte-sekte besar yang ada, kekuatan mereka tidak sebanding. Fang Mu telah tinggal 5 tahun di Gunung Bunga Persik. Dia amat yakin tempat ini tidak mungkin berkaitan dengan keluarga Li dari Heaven Star Empire. Bagaimanapun cermin ini bukan hanya kunci keluar dari tempat ini, tetapi juga kunci latar belakang Hauer. Xiao Fan melirik ke Li Hao yang sejak tadi menatap keduanya dalam diam. Hauer, apa kau tidak ingin mengenal ayah dan ibumu? Li Hao menggaruk kepalanya. Aku tidak yakin, Guru. Selama yang bisa kuingat, mereka tidak pernah hadir dalam hidupku. Aku tidak berpikir ada gunanya menemukan apapun tentang mereka. Keluargaku adalah Guru Fang dan Guru Xiao. Tentu saja, kau juga keluargaku naga kecil. Li Hao mengelus keledai yang dari tadi berbaring di dekatnya. Fang Mu dan Xiao Fan saling berpandangan sambil tersenyum hangat.
Keduanya juga sudah lama menganggap Li Hao tidak hanya sebatas murid, melainkan keluarga mereka. Di tiap langkah ada cerita yang hilang, ruang kosong tempat kisah menghilang. Bukan karena lupa atau berpaling, tapi waktu yang terus berguling. Langkah menjauh seiring detak, anggukan kecil di kejauhan. Mungkin kita tak pernah menyadari, semua ini hanyalah sementara di sini. Setiap luka jadi pelajaran, mengajarkan kita arti harapan. Setiap tawa adalah harta, menghidupkan semangat yang meronta. Aku percaya garis hidup ini kan menuntun kita meski sulit dimengerti. Takdir tak pernah meminta izin, tapi ia tahu kemana angin. Hanya perlu percaya dan melangkah, esok kan ada jalan yang terbuka. Sebab semesta berbicara dalam sunyi, bahwa kisah kita akan terjadi.